Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membawakan tema menghindari perilaku tercela, perwakilan dari kelompok 10. Yang pertama ada mabuk, yang kedua judi, yang ketiga zina, yang keempat mencuri, dan yang kelima adalah narkoba. Kemudian mabuk, ada A. pengertian mabuk, B. jenis minuman yang memabukkan, C. konsekuensi negatif dari perilaku mabuk, D. beberapa cara untuk hindari mabuk, E. hikmah menghindari perilaku mabuk. A. pengertian mabuk. Mabuk adalah salah satu keadaan di mana seseorang keracunan karena telah mengonsumsi alkohol, di mana seseorang sampai mengalami penurunan kondisi baik segi mental dan fisiknya sehingga seseorang sampai hilang kesadaran. Kemudian B. jenis minuman yang memabukkan. Jenis minuman keras yang digolongkan menurut kadar alkoholnya. Yang pertama adalah golongan A. Minuman keras golongan A memiliki kadar alkohol jenis etanol, yaitu C2H5OH dengan kandungan 1-5%. Dan kedua adalah golongan B, merupakan minuman beralkohol dengan kadar etanol 5-20%. Dan yang ketiga adalah golongan C. Minuman keras golongan C adalah minuman yang memiliki kadar alkohol paling tinggi yang boleh dikonsumsi. Kadar alkohol sebesar 20-45%. Kemudian dilanjut konsekuensi negatif dari perilaku mabuk. Yang pertama, dilarang melakukan ibadah karena orang mabuk kehilangan akal. Kedua, menghindari dirinya dengan kotoran dan kekejian. Ketiga, menyebabkan gangguan jiwa organik. Keempat, permulaan kejahatan di masyarakat oleh pemabuk. Kemudian D. beberapa cara untuk hindari mabuk. Yang pertama, percaya bahwa minuman adalah tindakan yang buruk dan bahwa mereka yang melakukan akan menghadapi neraka. Kedua, memikirkan dampak berbahaya dari minuman keras. Yang ketiga, menjaga hubungan sosial. Dan keempat, gunakan waktu luang Anda untuk hal-hal positif. Kemudian E. hikmah menghindari perilaku mabuk. Orang yang menghindari mabuk mendapat manfaat baik dari kesehatan fisik dan mentalnya dan jauh dari kehilangan akal sehat yang ada pada manusia dan ibadah terjaga. Selain itu, hikmah menghindari perilaku mabuk yakni mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala serta terhindar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala yakni tidak diterimanya sholat ibadah selama 40 hari, terhindar dari dosa dan perbuatan tercela lainnya karena minuman keras dapat memicu perilaku buruk lainnya. Lanjut judi, ada A. pengertian judi, B. elemen perjudian, C. bentuk perilaku perjudian, D. konsekuensi negatif dari perilaku bermain judi, E. hindari perilaku judi dengan cara, F. salah satu hikmah dari menghindari perilaku judi. Ada A. pengertian judi. Judi adalah di mana permainan yang mempertaruhkan hartanya untuk mendapatkan keuntungan. Dalam permainan judi ini hanya menguntungkan salah satu pihak saja dan merugikan pihak lainnya. Kemudian B. elemen perjudian. Yang pertama permainan, kedua untung-untungan, dan ketiga ada taruhan. Kemudian C. bentuk perilaku perjudian. Yang pertama berjudi di kasino, kedua berjudi di tempat ramai, ketiga kebiasaan terkait perjudian. Kemudian D. konsekuensi negatif dari perilaku bermain judi. Yang pertama merusak ukhuwah di kalangan umat Islam dengan menciptakan permusuhan dan kebencian di antara mereka sendiri karena perjudian. Kedua, sarana syaitaniyah, ini membuat kita lupa untuk mengingat dan berdoa untuk zikrullah. Kemudian hindari perilaku judi dengan cara yang pertama, selalu menjadi amar ma'ruf nahi mungkar. Kedua, pemerintah harus menyosialisasikan dengan jelas larangan perjudian dan menindak tegas operator perjudian. Ketiga, setiap orang berusaha menghindari kontak dengan pemain. Keempat, kunjungi lebih banyak orang yang jelas-jelas baik. Kelima, setiap pemain harus menyadari perbuatannya dan segera bertobat dan memperbaiki dengan melakukan perbuatan baik. Dan yang keenam, berusaha mencari makanan halal
dan qanaah sebagai hadiah dari Allah. Kemudian F, salah satu hikmah dari menghindari perilaku judi. Yang pertama, melatih diri untuk sabar dan tenang menghadapi berbagai tipu muslihat dunia. Yang kedua, teguh dan khusyuk dalam mengingat dan beribadah kepada Allah. Yang ketiga, membuat orang terus-menerus memenuhi kewajibannya terhadap diri sendiri, orang lain, dan pencipta. Dan keempat, menumbuhkan rasa malu dan cinta kepada orang-orang terdekat. Dan kelima, meningkatkan kedamaian dan kebahagiaan dari berhenti berjudi. Kemudian zina. A. Pengertian zina. B. Jenis-jenis zina. C. Akibat negatif zina. D. Cara menghindari perzinaan. Dan E. Hikmah menghindari zina. Kemudian A. Pengertian zina. Zina adalah perbuatan keji yang tidak dapat diterima dalam agama Islam. Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, baik yang terikat secara hukum maupun tidak, dan pelakunya harus dihukum seberat-beratnya. Kemudian B. Jenis-jenis zina. Zina muhson adalah perzinaan yang dilakukan oleh pria atau wanita yang memiliki ikatan hukum. Kemudian zina ghairu muhson adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah. Kemudian C. Akibat negatif zina. Yang pertama, menghancurkan ikatan keluarga. Yang kedua, merusak identitas keturunan. Yang ketiga, menyebabkan penyakit. Dan keempat, mendapat sanksi baik sosial, agama, maupun hukum. Kemudian D. Cara menghindari perzinaan. Yang pertama, jangan sendirian di antara lawan jenis. Kedua, jangan pergi ke tempat-tempat maksiat. Ketiga, jangan melihat aurat. Dan keempat, batasi keinginan atau salurkan ke hal-hal positif. Kemudian hikmah menghindari zina. Yang pertama, pembebasan penjahat dari dosa yang dilakukan. Kedua, memelihara hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Ketiga, memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Keempat, menghindari perilaku yang dilarang oleh Allah. Kelima, pembebasan masyarakat dari kekacauan. Kemudian mencuri. A. Pengertian mencuri. B. Akibat negatif mencuri. C. Salah satu cara menghindari mencuri. Kemudian A. Pengertian mencuri. Mencuri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau melawan hukum atau secara sembunyi-sembunyi. Kemudian B. Akibat negatif mencuri. Pertama, bahaya bagi penjahat. Kedua, bahaya bagi masyarakat. C. Salah satu cara menghindari mencuri. Pertama, mensyukuri nikmat Allah. Kedua, menghormati hak milik orang lain. Ketiga, meningkatkan moral. Kemudian narkoba, ada A. Pengertian narkoba. B. Jenis-jenis narkoba. C. Akibat negatif perilaku mengonsumsi narkoba. D. Menghindari perilaku penggunaan narkoba. E. Pengendalian. F. Manfaat menentang penggunaan narkoba. A. Pengertian narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dapat mengurangi dan sampai menghilangkan rasa nyeri serta menimbulkan ketergantungan bagi si pemakainya. Kemudian B. Jenis-jenis narkoba. Heroin, ganja, ekstasi, sabu-sabu, amfetamin, dan inhale. Kemudian C. Akibat negatif perilaku mengonsumsi narkoba. Ada dampak psikis, dampak sosial, dan dampak fisik. Kemudian D. Menghindari perilaku menggunakan narkoba. Pertama, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Kedua, persiapan independen untuk penolakan penawaran. Ketiga, belajar mengatakan tidak pada narkoba. Keempat, memiliki tujuan hidup masa depan. Kelima, melaksanakan kegiatan positif yang bermanfaat. Kemudian E. Pengendalian. Pertama, fasilitas cuacing. Kedua, pencegahan prevention. Kemudian ketiga, treatment pengobatan. Dan keempat, rehabilitasi. Dan kelima, represi.
Kemudian F. Manfaat menentang penggunaan narkoba. Pertama, masyarakat dilindungi dari kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang di bawah pengaruh narkoba. Kedua, melindungi kesehatan fisik dan mental. Ketiga, masyarakat terhindar dari kebencian dan permusuhan akibat pengaruh narkoba. Terima kasih. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.